Alright guys, okay, for today our material is about, teman-teman, apa ini? AI technology, right? And the future of work. Baca dulu aja, AI. Artinya apa? Artinya tahu kan? Artificial is buatan, intelligence kecerdasan, right? Kecerdasan buatan, guys. Itu sebenarnya tahun 56 itu, guys. Tahun dibuat 4 sekawan itu loh. John sama siapa itu? John Nathaniel segala macam. Sebentar, sebelum kita mulai teman-teman, saya kasih gambarannya dulu. Dulu pertama kali teknologi yang sebelum komputer diciptakan tahun 18 itu waktu sebelum perang dunia. Ada orang namanya Arthur di Jerman sana, dia menciptakan Enigma. Teman-teman tahu Enigma nggak? Itu yang bikin Jerman menang terus. Jerman itu kuat loh, perangnya kuat loh. Kenapa? Mereka punya komunikasi. Dulu belum ada telepon, belum ada WhatsApp. Kalau ada WhatsApp menang semua sih. Nah, mereka punya komunikasi yang namanya Enigma ini yang nggak bakalan dibajak sama musuh. Jadi si Hitler nih mau nyuruh pasukannya nyerang mana, strateginya gimana, itu mereka pakai alat itu, Enigma itu. Cara kerjanya sama kayak cara kerja di kita kayak enkripsi. Teman-teman pakai WhatsApp itu, apakah WhatsApp tahu tulisan teman-teman? Kan ada tulisan end-to-end encryption. Itu nggak bakalan dibaca. WhatsApp nggak tahu tulisanmu. Kok bisa, Sir? Ya karena dienkripsi. Enkripsi itu tulisan, umpamanya saya mau ngechat seseorang, I love you umpamanya ya. I love you itu dienkripsi sama dia jadi tulisan kayak XZO2543, nggak jelas gitu. Tulisannya jadi pecah gitu, nggak jelas. Oke? Nyampe ke dia di decrypt sama dia, encrypt sama decrypt. Dia punya mesinnya lagi yang bisa berubah kata-kata yang nggak jelas ini jadi jelas I love you gitu guys. Nah, sampai ketika teman-teman di tahun 36 itu Alan Turing, teman-teman tahu kan Alan Turing? Alan Turing pernah denger ya? Itu yang bisa mecahin kode Enigma tadi sehingga Jerman kalah. Jerman itu nggak sadar kalau mesinnya udah dibajak sama Alan Turing itu. Itulah asal muasalnya munculnya computer sama AI guys. Nah, kalau AI sendiri itu digagas oleh 4 orang, si John itu guys, John McCurdy, terus ada siapa lagi, Nathaniel Rosser, siapa sih namanya? Yang 4 orang itu, yang 4 orang di AI itu tahun 56, Mister ini siapa Ari. Oke. Right. Oke, lanjut dulu aja. AI technology, guys. Teknologi adalah alat yang untuk memudahkan manusia, ya guys ya. AI technology, right? And the future of work. Teknologi AI dan masa depan dunia kerja, ya guys. Ya, banyak banget pekerjaan yang akan digantikan AI, teman-teman. Harus ancang-ancang apalagi generasi Z ya. Itu musuhnya bukan cuma manusia tapi AI. Ya, susahnya di situ, guys. So, what do you want to do, guys, for this? Ya, susah banget ngalahin ini, guys. Oke, baca dulu aja. Artificial intelligence. J-nya ataupun intelligence, gitu, guys. Or AI technology is rapidly transforming the landscape of the modern workplace. Alright, oke. Teknologi kecerdasan buatan. Teknologi itu alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia, guys. Ya, nggak cuman komputer atau AI aja, tapi ban itu juga, roda itu segala macam, sepeda itu ya teknologi ya. It's rapidly transforming ya. Bedanya rapid sama fast kemarin, guys. Fast itu cepat, rapid itu lebih ke cepat dan buru-buru lah. Intinya lebih ke mendesak dia ya. Technology rapidly transforming, berubah dengan buru-buru, perubahan cepat ya. The landscape of the modern workplace, lanskap dunia kerja modern. Sekarang pekerjaan-pekerjaan yang biasa-biasa itu yang bisa digantiin AI ya, jangan kita pelajari ya, kita harus cari yang lain, guys ya. Bahkan programming pun, kata si ini yang bikin Nvidia siapa? Jensen Huang. Kalian mau ngelihat AI mau jadi programmer, saran saya nggak usah belajar programming, karena nanti AI kami akan bisa membuat AI lagi, tinggal kamu suruh aja. Jadi programmer yang ada di dunia ini udah cukup untuk bikin kayak gitu. Jadi nggak butuh programmer lagi. Yang ngomong Jensen Huang. Makanya sampai separah itu, guys. So what do you wanna do for this, guys? Kalian mau kerja apa? Akuntansi 5 tahun lagi udah hilang. What is it again? Pekerja rokok. Itu ada AI dicampur robot, udah kayak di film-film ini Tony Stark itu udah. Apa terus kita ngapain, guys? Tiduran nggak dapat duit dong. Ya, ini serius loh, guys. Ini serius. Ini bukan cuma materi, tapi ini materi kita hari ini bener-bener ancaman kita di dunia nyata ya, guys ya. Bahkan Elon Musk bilang ini lebih bahaya daripada nuklir.
And I believe that. Kalau Elon Musk yang ngomong, saya percaya. Ya, maybe perhaps you don't believe it right now. Tapi kalau seorang Elon Musk yang menurut saya orang paling penting di dunia udah ngomong gitu, ya sudah akan terjadi. Yes, ya. Landscape of the modern workplace. Tadi jam 10 ada yang nanya tentang landscape. Sir, saya pernah lihat apa namanya? Scenery, ya kan? Pemandangan apa, guys? Scenery, ya kan? View terus sama landscape, bedanya di mana, Sir? Teman-teman? Landscape, view sama scenery. Gini, guys. Ini semuanya, mau banyak kalian di ini ya, di pantai ya. Ini semuanya landscape, semuanya landscape. Yang bagian indahnya itu scenery. Yang bisa dilihat mata kita itu view. Saya ngeliat ke sini, view-nya di situ. View-nya ini. View-nya apakah di belakang saya view? Bukan. Ini semua landscape. Yang bagian indahnya scenery, pemandangan. Yang bisa kamu lihat dengan matamu view. Ya, view-nya pertama di scenery-nya, view-nya ke sini, oh nggak indah. Di sini nggak indah, tapi itu view-mu. Apa yang kamu lihat itu view. Gitu ya. Lingkungan sekitar landscape ya, biar nggak susah ngebedainnya ya. Alright, modern workplace ya, menggubah langsung dunia kerja modern, correct? With advancement in machine learning, what? Advancement in machine learning, ya, apa namanya, mesin yang bisa belajar sendiri, and automation, many routine tasks are becoming obsolete, right? Dengan kemajuan, advancement, kemajuan, ya guys ya, kemajuan in machine learning, dalam pembelajaran mesin, maksudnya AI itu kan bisa belajar sendiri ya mereka, guys. Ada yang bilang gini, guys ya, ini menurut saya lucu ya, AI itu masih ini, Sir, masih nggak bisa, maksudnya masih bodoh, dia itu masih kurang lah kalau sama manusia, guys. Nokia dulu juga waktu pertama muncul juga nggak keren loh, guys. Apa, iPhone dulu waktu pertama muncul nggak keren. Bandingkan iPhone generasi pertama sama iPhone 16, jauh nggak? Jauh. Ini AI masih digempur terus ini. China sama Amerika itu perang AI, ngebagusin terus. Dan mereka membutuhkan satu perusahaan yang namanya Nvidia, memang sih, semiconductor itu. Gunanya untuk apa? GPU-nya, kartu grafisnya. Teman-teman, kartu grafis tahu? Umpamanya kita komputer nih, nggak ngapa-ngapain, nggak main game-game yang berat, ya udah CPU cukup. Nggak ngerender video, CPU cukup. Tapi kalau pekerjaan berat kayak ngerender video, main Resident Evil yang 3 dimensi itu butuh otak kedua, guys. GPU namanya, kartu grafis. Nah, itu tadi yang dibuat oleh Nvidia itu, ya, semiconductor itu ya, GPU-nya itu, kartu grafis. Oke. Terus obsolete ya, guys ya, dengan kemajuan dalam pembelajaran mesin dan otomatisasi, maksudnya semuanya serba otomatis, banyak tugas rutin akan menjadi usang ya, guys ya. Obsolete itu usang, obsolete. Tingginya di belakang tuh, obsolete, usang, udah nggak kepake lagi ya. The shift apa, pergeseran ya, shift ya. Baca dulu aja. The shift not only enhances efficiency but also, yes, allows employees to focus on more strategic and creative endeavors. Panjangan ya. To focus on, more strategic gitu, guys. Tingginya di T ya, strategic gitu. And creative and endeavors. Okay, the shift, pergeseran, guys. Pergeseran ini not only tidak hanya enhances, meningkatkan efisiensi, guys ya, kecepatan ya, dengan modal sedikit. Dapatnya banyak, itu efisiensi ya. Itulah kenapa siapa namanya, DeepSeek ngalahin ChatGPT, investor pada beralih atau nggak mau lagi invest ke Nvidia, ke AI segala macam di Amerika, AI-nya Amerika, soalnya mereka ngabisin duit banyak dengan hasil yang sama dengan DeepSeek. Investor juga baru tahu, oh ternyata dengan hasil yang sama bisa semurah itu ya. Ya udah, saya pindah aja ke DeepSeek. Gitu. Ya, karena investor tuh mikirin banget yang namanya duit. Ya, duit sekecil apapun mereka mikir banget gitu, guys ya. Terus apalagi vocabnya di sini, guys. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memungkinkan karyawan itu employee, right? Kalau bosnya disebut employer. Employer itu ya pemakai kerja atau bos ya. To focus, employees, karyawan, untuk fokus on more strategic, lebih kepada upaya yang lebih strategis dan kreatif ya, guys. Endeavors itu upaya yang serius. Endeavors upaya serius, upaya yang benar-benar dipikirin. Kalau endeavors, kalau upaya biasa aja itu upaya. Tapi kalau upayanya itu
upayanya itu ada kesulitan, itu struggle. Nah, struggle itu identik dengan kesulitan. Karena itulah sebabnya saya pernah dimarahin bos saya, namanya Dominic, bos saya guys. Ya, dia ngomong gini, why did you so struggle on that? Kamu kok gitu aja kok susah banget. Why did you so struggle on that? Nah, kenapa kamu berusaha banget? Maksudnya sulit banget gitu ya. Nah, berusaha dengan sulit, struggle ya. Oke. And then the next, what is it? Endeavors. Okay. However, the integration of AI, penggabungan ya, also raises concerns regarding job displacement and the need for reskilling. Reskilling, right? However, itu kayak tapi ya, but ya guys ya, yet. The integration ya penggabungan ya, penggabungan AI, penggabungan integrasi, masa penggabungan dengan dunia kita ya guys ya. Dulunya kita nggak pakai, sekarang pakai, itu namanya penggabungan. Also raises concerns, menimbulkan kekhawatiran juga regarding job displacement, mengenai penggantian pekerjaan. Banyak sekarang yang digantiin sama AI, and the need for reskilling, kebutuhan untuk pelatihan ulang. Jadi karyawan itu semuanya harus dilatih ulang biar tidak tergantikan AI gitu ya. Jadi mana yang aspek yang belum bisa dipegang AI itu di reskilling lagi ya. Nggak bisa. Bahkan telemarketing sebentar lagi habis loh guys. Nah, telemarketing ya. Itu katanya ada AI yang bisa ini jadi telemarketing gitu, jualan-jualan kayak gitu guys. Jualan produk atau apa gitu. Mereka udah menemukan ininya, apa namanya, nanti nolaknya si ini, bapaknya ini si nolaknya bagian ini, kalau saya ngomong gini bakalan begini. Segala kemungkinan udah mereka cari guys. Sama kayak Doctor Strange, tahu nggak Doctor Strange yang kembali ke masa lalu, salahnya di mana dibenerin sama dia, sehingga dia menciptakan satu pitchingan yang benar-benar langsung orang itu langsung mau dengan mau beli produk gitu. Kalau pitching teman-teman tahu pitching itu ketika orang menawarkan produk, itu namanya pitching. Mbak, produk saya ini mau beli nggak? Itu namanya pitching ya, guys ya. Nanti bakalan bisa kayak gitu juga ya. Any question guys? Aman? Lanjut ya. Alright. Reskilling. Okay, organizations must adapt to this technological evolution by fostering a culture of continuous learning. Organisasi ya, must adapt, harus beradaptasi to this technological evolution. Evolusi teknologi ini, kalau perubahan bertahap itu evolusi, perubahan cepat revolusi ya. By fostering, dengan mendorong a culture, budaya itu cara hidup secara menyeluruh, of continuous learning, pembelajaran yang berkelanjutan. Maksudnya adalah kita harus terus belajar guys, jangan sampai kita stuck di pekerjaan kita. Itulah sebabnya basic concept or concept 2 pakai sistem beginian guys, because I don't want to stuck guys, I don't want to use template teaching method, no ya. In Pare guys, jadi hari pertama sampai hari ke-10 ngomongnya sama dengan periode setelahnya apa yang mereka omongin sama. Dan itulah yang membuat saya dulu bosen ngajar di Pare, karena hari pertama sama dengan hari pertama selanjutnya, apa yang saya omongin udah ada template-nya. Hari kedua ya udah itu materinya. If you don't believe me, try to re-register again to your programs, maybe like coba daftar lagi, pasti sama. Itu namanya template, and it's okay actually, dan nggak apa-apa karena orangnya ganti-ganti kan, but not for me. Apa jadinya guys 3 tahun saya template, apa yang bisa nambah di saya itu aja tahunnya guys. So that's why ketika saya kedatangan member-member gini, saya merasa teman-teman itu lebih pintar dari saya. Saya tahunya cuma bahasa Inggris, kalian tahunya ada yang dari pajak, ada yang dari hukum, kamu dari apa? Dari teknik tuh, kayak gitu guys. Nah, so I have to learn actually. I don't want to stuck in my area. So that's why I use this method. Ya, gitu guys ya. Yang setiap hari harus ganti, gitu ya. Setiap ini udah ngomongin AI. I will never explain about AI again. Enggak, udah videonya udah ada tuh. If somebody ask me, "Sir, jelasin AI dong." Udah, kamu tonton aja videonya. Udah selesai. I just wanna think something else. Atau AI, pembahasan AI ini mau kamu jadiin apa, next stepnya apa gitu guys ya, baru ini ya. Sebenarnya teman-teman, saya terinspirasi sama bapak filsuf dunia, the name is Plato. Plato itu nggak pernah ngajarin sesuatu yang sama. Muridnya datang langsung diajak diskusi. Sir, tapi kalau ada yang basic belum tahu ajaran Plato gimana? Ya udah, kalau sekarang kan ada videonya, kamu belajar dulu yang basic-basic, baru kita bahas pembahasan ya.
Sama halnya dengan TOEFL nih. I don't want to teach you guys. Skill 1 apa, skill 2 apa, skill 5 apa. No, belajar aja dulu. Kamu datang ke sini, kita langsung ngerjain soal pembahasan. Setiap hari pembahasan. Tidak ada sesuatu yang soal-soal gitu. No, it's wasting time, bro. It's wasting time. Our educational system for me is wasting time. Guru itu kasihan. Tiap hari ngajarnya itu ya 1 tambah 1. Udah videokan saja. If I become the Minister of Education, saya suruh guru-guru untuk memvideokan. Tapi kan nggak cocok sir untuk anak-anak. Ya, dibikin cocok. Menteri Pendidikan harus ngerti kan. Orang guru juga bisa. Ada gambarnya, ada boneka-bonekanya. Itu kan bisa kalau buat anak-anak. Nah, ketika mereka datang ke kelas, mereka langsung diskusi aja sama tutornya. Nggak usah pelajaran lagi, harus nyatet lagi, LKS lagi. No, that's apa itu pendidikan? Kalau saya nggak setuju guys. Gitu aja. Alright, the next dikit lagi. Oh dikit gimana? Terus selanjutnya ya, moreover ya. Tadi pembelajaran berkelanjutan maksudnya belajar terus menerus tanpa henti gitu guys ya. Terus moreover, collaboration between humans and AI can lead to unprecedented innovations and improve decision making. Oke, moreover selain itu, kolaborasi between berarti antara dua pihak ya, antara manusia sama AI can lead to bisa mengarahkan pada unprecedented. What is it? Precedented belum pernah ada sebelumnya guys. Ya kalau lawan katanya unprecedented ya UN-nya dihapus saja. Kalau precedented berarti sebelumnya pernah ada. Kalau unprecedented belum pernah ada. Apanya yang belum pernah ada? Innovation, inovasi yang belum pernah ada berarti ya. And improve decision making, meningkatkan pengambilan keputusan karena informasi kan banyak ya. Selain itu kolaborasi antara manusia dan AI dapat menghasilkan inovasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan meningkatkan pengambilan keputusan. Alright, 2 lagi ya man ini. Pas ini guys. Pokoknya setengah jam itu dipakai buat kita ngobrol-ngobrol ya. Kayak gini. Baru 45 menit buat praktek speaking, baru 15 menitnya buat kalau ada yang nanya-nanya gitu sih saya. Simple ya, simple aja sebenarnya. I don't use many method kayak listening segala macam. Aduh, hore-hore, game-game dan I don't like it. You come here, I know that you come here to learn English, right? Ya, berarti ya saya fokus ke learn English aja, not my job to make you happy, guys. Alright. Ada yang bilang gini, don't be a people pleaser, iya nggak? Ya karena memang kita nggak boleh jadi people pleaser. Bukan tugas kita menyenangkan orang guys. Tugas kita itu melayani orang, bukan menyenangkan Tuhan harusnya. Menyenangkan Tuhan, melayani orang. Jangan dibalik. Melayani Tuhan nggak butuh pelayanan kita. Kan udah ada malaikat. Yang nggak bisa dilakukan malaikat adalah menyenangkan Tuhan. Nah, baru kalau ke manusia bukan menyenangkan, tapi melayani. Bahkan seorang komedian pun mereka nggak fokus untuk membuatmu seneng. Mereka hanya fokus pada bahan yang udah mereka pikirin, yang udah mereka tulis. Ya, mereka berusaha untuk menyenangkan diri sendiri. Komeng dia nyeletuk terus lucu ya. Ya menurut dia tuh nggak ada niat untuk wah saya harus membuat dia ketawa. Enggak, pokoknya dia ada kepikiran sesuatu yang witty itu jenaka, keluarin ternyata lucu, uji coba terus, oh ternyata ini lucu. Ya udah kerjaan dia jadi itu. Karena dia punya kemampuan witty. Teman-teman tahu witty? Witty itu kalau dicari di kamus cerdasnya cerdas lucu. WITTY ya. Ya, jenaka. Oke, jadi kita kalau sama manusia itu melayani, bukan menyenangkan. Itu intinya di situ, guys. Alright. As AI continues to evolve, ini ya, 2 lagi ya. Ethical considerations surrounding its application in the workplace will become increasingly paramount. Alright, paramount itu penting, yang paling penting ya guys ya. Oke, as AI continues to evolve, seiring dengan evolusi AI, pertimbangan etis itu moral ya guys ya. Tentang moral, semuanya pakai AI terus semua pada keluar semua. Yaudah, udah pakai AI nih. Ini semua karyawannya dikeluarin lah, terus mereka makan apa? Itu nggak etis namanya ya. Ethical consideration, pertimbangan etis surrounding, seputar its application, dengan penerapannya itu, penerapan in the workplace, di tempat kerja itu will become increasingly paramount, akan menjadi semakin penting ya, sangat penting ini guys ya, penerapannya itu, pertimbangan etis itu penting. Makanya kalau bikin AI itu harus ada regulasinya. Kalau AI dibiarkan lepas doang guys, itu bahaya guys. Pernah nonton Age of Ultron?
Age of Ultron Avenger yang lawan robot itu, tahu? Age of Ultron itu kan AI yang lepas ya. AI yang lepas dia siapa? Thor kan? Dipakai palunya itu kan. Sebenarnya dia terpenjara di Jarvis ya, di tubuhnya Jarvis karena dia bisa mancing-mancing Thor untuk marah. Dilempar palu sampai jedar, dia langsung keluarnya itu keluar ke jaringan gitu guys, liar gitu ya, sehingga ya udah jadi musuhnya si Avenger. Semuanya mikirin ngalahin satu AI itu ya. Setiap ada AI harus ada regulasinya, nggak bisa sembarangan, bahaya. AI itu bahaya guys ya. karena dia lebih pintar dari kita guys. Oke, ultimately the future of work will be characterized by a harmonious coexistence. Coexistence itu ini ya, saling bekerja sama gitu ya. Of human ingenuity and artificial intelligence. Ultimately itu sama kayak finally, akhirnya the future of work, masa depan dunia kerja will be characterized, akan ditandai atau dikarakterisasi by a harmonious coexistence, hubungan yang ini guys ya, hubungan yang saling gitu ya, saling mendukung ya, coexistence ya, hubungan yang saling mendukung dan harmonis gitu ya, selaras ya. Of human ingenuity, ingenuity itu kecerdikan guys, bukan kepintaran ya, kecerdikan. Ingenuity itu kayak gimana ya, waduh saya pengen makan tapi nggak punya duit, hah ini aja ngutang, nah itu dia cerdik ya, pokoknya apapun, pokoknya dia bisa nyari solusi, itu namanya ingenuity guys ya. Dan artificial intelligence, antara kecerdasan manusia, maksudnya kecerdikannya itu, dan kecerdasan buatan. Alright, any question? Masih 4 menit lagi, bisa buat nanya yang simpel-simpel aja. Langsung habis ini kita praktis. Atau Q&A-nya coba dicek guys, mungkin ada vocab yang susah di Q&A-nya. Perbedaan mundane sama bored itu Apa namanya? mundane sama Mundane itu pekerjaan yang monoton setiap hari. Kayak ibu rumah tangga nyapu, terus setiap hari nyapu, terus besok kotor lagi aja kok disapu sekarang ya. Kayak kita mandi setiap hari itu mundane guys, pekerjaan yang setiap hari dilakukan. Mundane belum tentu boring loh ya. Boring kan membosankan, mundane belum tentu membosankan loh. Mundane itu kayak monoton. Mundane tulisannya ya. Nomor berapa itu? Nomor 1 ada kata mundane guys, pekerjaan monoton, tapi belum tentu boring ya, belum tentu bosan juga. Kadang-kadang bahasa Indonesia kurang mewakili suatu vocab sih. Ya, pekerjaan monoton. Kalau ditulis pekerjaan monoton kan kepanjangan. Ya. Apalagi guys? So, praktek ya. Practice it. Alright. Aman.